Di University College London ada mayat manusia asli yang sudah duduk di dalam lemari kaca selama hampir 2 abad. Bukan patung, bukan replika. Kerangkanya diisi ulang, dikenakan pakaian kesukaannya, lengkap dengan topi dan tongkat. Karena ini memang permintaannya sendiri, tertulis dalam surat wasiat sebelum ia mati. Namanya Jeremy Bentham, arsitek Panopticon, penjara di mana ribuan orang diawasi sepanjang waktu tanpa pernah bisa melihat siapa yang mengawasi. Sebuah bangunan yang dirancang agar para penghuninya merasa selalu diawasi, tanpa pernah tahu kapan, tanpa pernah bisa melihat balik siapa yang mengawasi. Bentham menyebutnya Panopticon, dari bahasa Yunani yang melihat segalanya. Proyek itu gagal total, menghancurkan reputasinya, menghabiskan sebagian besar kekayaannya. Bentham mati dengan rasa pahit, yakin bahwa gagasan terbesarnya telah dikubur bersamanya. Maka disinilah paradoks yang sesungguhnya mulai menganga. Ia salah besar, karena 200 tahun kemudian, kita semua hidup di dalam Panopticon, bukan karena dipaksa, bukan karena diperintahkan. Kita membangunnya dengan tangan kita sendiri. Kita membawanya kemana-mana di dalam saku kita. Dan yang paling mengerikan, kita melakukannya dengan sukarela, bahkan dengan senang hati. Ini adalah kisah tentang sebuah ide sederhana yang ternyata cukup untuk mengubah cara seluruh umat manusia berperilaku. Untuk mengendalikan manusia, kamu tidak perlu benar-benar mengawasinya. Kamu hanya perlu membuatnya percaya bahwa ia mungkin sedang diawasi. Dan itu ternyata sudah cukup. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita sedang diawasi. Pertanyaan yang jauh lebih gelap adalah siapa yang duduk di menara pengawas itu dan apa yang mereka lakukan dengan semua yang mereka lihat. Untuk memahami Panopticon, kita harus memahami orang yang menciptakannya. Dan Jeremy Bentham bukan sosok jahat, justru sebaliknya. Ia menganggap dirinya seorang pembaharu, seorang penyelamat peradaban. Bentham lahir di Inggris pada pertengahan abad ke-18, dan ia adalah bapak sebuah filsafat bernama utilitarianisme. Prinsipnya bisa diringkas dalam satu kalimat. Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dengan kacamata itu, ia memandang sistem hukum dan penjara di zamannya dengan ngeri. Orang digantung di depan umum untuk kejahatan kecil. Penjara adalah lubang kotor penuh penyakit, tempat manusia membusuk tanpa harapan. Bagi Bentham, ini bukan hanya kejam, ini tidak efisien. Tidak ada kebahagiaan yang dihasilkan, tidak ada manusia yang diperbaiki. Maka ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana caranya mengubah penjahat menjadi warga yang baik dengan kekejaman seminimal mungkin? Bagaimana cara mendisiplinkan manusia tanpa harus menyiksa tubuhnya? Pertanyaan itu terdengar mulia, tapi tepat pada titik itulah kisah ini mulai berbelok ke arah yang tidak terduga. Jawabannya datang bukan dari penjara, bukan dari ruang sidang, melainkan dari Rusia. Adik laki-lakinya, Samuel Bentham, seorang insinyur, sedang melayani seorang pangeran yang berkuasa di sana. Samuel menghadapi masalah praktis. Bagaimana mengawasi sejumlah besar pekerja tak terampil dengan jumlah pengawas yang sangat sedikit? Solusi Samuel adalah sebuah rancangan bangunan melingkar. Satu orang di tengah bisa mengawasi semua orang di sekelilingnya sekaligus. Ketika Jeremy mengunjungi adiknya dan melihat ide itu, sesuatu menyala di kepalanya. Ia menyadari, rancangan ini bukan sekedar soal mengawasi pekerja. Ini adalah sebuah prinsip. Sebuah cara baru, kata Bentham, untuk memperoleh kekuasaan pikiran atas pikiran dalam skala yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Di sebuah rumah terpencil di pedalaman Rusia, ia mulai menulis serangkaian surat penuh semangat menjabarkan sebuah mesin. Sebuah bangunan yang menurut keyakinannya akan menyelesaikan salah satu masalah tertua peradaban. Ia menamainya dari kata Yunani, terinspirasi dari Argus, raksasa dalam mitologi yang memiliki 100 mata dan tak pernah benar-benar tidur. Panopticon, sang 100 mata. Dan yang perlu kita ingat, ini lahir bukan dari niat jahat, melainkan dari keyakinan tulus bahwa mengawasi adalah bentuk paling murni dari kepedulian. Pertanyaannya sekarang, di mana batas antara kepedulian dan kendali? Sebuah bangunan berbentuk lingkaran, cincin raksasa berlantai-lantai. Di sepanjang dinding luarnya tersusun sel-sel yang semuanya menghadap ke pusat, terbuka, telanjang, terang benderang karena cahaya dari jendela belakang menerangi setiap penghuni dari belakang seperti bayangan di layar.
Dan tepat di jantung lingkaran itu berdiri sebuah menara pengawas. Dari satu titik tunggal, seorang penjaga bisa menembus pandang ke setiap sel, setiap penghuni, setiap saat. Tidak ada sudut yang tersembunyi, tidak ada celah untuk menghilang. Itulah makna harfiah panoptikon. Dari satu titik, segalanya terlihat. Tapi bukan bentuk lingkarannya yang membuat Bentham begitu bangga. Bagian yang benar-benar jenius ada pada menaranya, dan pada apa yang sengaja disembunyikan di dalamnya. Menara itu dirancang dengan tirai, kisi-kisi, dan tata cahaya yang diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sang penghuni sel tidak akan pernah bisa melihat ke dalamnya. Mereka tidak bisa tahu apakah ada penjaga di sana, tidak bisa tahu apakah penjaga itu sedang menatap ke sel mereka, atau ke sel tetangga, atau sedang tertidur, atau apakah menara itu kosong sama sekali. Seluruh sihirnya bekerja dari sini. Karena penghuni tidak pernah tahu kapan ia diawasi, ia terpaksa berperilaku seolah ia selalu diawasi, sepanjang waktu tanpa henti. Sang penjaga bahkan tidak perlu hadir, yang dibutuhkan hanyalah kemungkinan bahwa ia ada. Ketidakpastian itu sendiri menjadi penjaganya. Bentham merangkum esensi ini dalam satu kalimat yang dingin dan brilian. Ia menyebut panoptikon sebagai cara untuk menggiling penjahat menjadi orang jujur. Sebuah mesin penggilingan moral. Pengawasan menjadi otomatis, terus-menerus, dan nyaris tanpa biaya. Tunggu, karena paradoks paling gelap dari seluruh konstruksi ini baru saja muncul ke permukaan. Selama ribuan tahun, kekuasaan bekerja dari luar ke dalam. Lewat rantai, cambuk, tiang gantungan, kekuasaan harus terlihat, harus menyentuh tubuh, harus menyakiti. Panoptikon membalik segalanya. Kekuasaan kini bekerja dari dalam keluar. Penjaga yang sesungguhnya bukan lagi orang di menara, melainkan suara di dalam kepala sang tahanan yang terus berbisik. Mungkin saat ini kamu sedang dilihat. Tubuhnya bebas dari rantai, tapi pikirannya terkurung dalam penjara yang jauh lebih kuat dari besi manapun. Sang tahanan pada akhirnya menjadi penjaganya sendiri. Inilah yang sering luput dari perhatian kita. Bentham tidak pernah memandang panoptikon sekedar sebagai penjara. Visinya terbentang lebih luas dan lebih menggiurkan bagi siapapun yang percaya bahwa manusia perlu dibentuk. Dalam tulisan-tulisannya, Bentham menjabarkan sebuah cetak biru peradaban. Prinsip menara pengawas itu bisa diterapkan kemana saja manusia perlu diawasi. Pabrik berbentuk panoptikon, agar pekerja selalu rajin tanpa mandor di setiap sudut. Sekolah berbentuk panoptikon, agar murid tertib di bawah tatapan guru yang tak terlihat. Rumah sakit jiwa, tempat penampungan orang miskin, barak tentara. Satu prinsip tunggal, mata yang tak pernah tidur di pusat lingkaran, untuk mengatur seluruh lapisan masyarakat. Bagi Bentham, ini bukan mimpi buruk, ini utopia. Sebuah masyarakat yang dijalankan dengan efisien, bersih, dan tertib, bukan melalui kekerasan, melainkan melalui pandangan. Bentham tulus percaya bahwa ia sedang merancang peradaban yang lebih bahagia. Dunia di mana setiap orang berperilaku baik karena setiap orang merasa selalu diawasi. Tapi dari sanalah pertanyaan yang menghantui itu akhirnya naik ke permukaan. Apakah masyarakat yang setiap warganya berperilaku sempurna karena takut diawasi adalah masyarakat yang baik? Atau masyarakat yang telah kehilangan sesuatu paling berharga dari menjadi manusia, kemampuan untuk sendiri, tak terlihat, dan bebas menjadi diri sendiri ketika tak seorang pun memandang. Bentham tidak melihat masalah di sana. Bagi dia, orang yang berbuat baik tidak punya apapun untuk disembunyikan. Logika yang terdengar masuk akal, sampai kamu sadar bahwa argumen yang persis sama dipakai oleh setiap rezim pengawasan di sepanjang sejarah manusia. Maka banyak pemikir setelah Bentham menangkap sesuatu yang lebih gelap dalam visinya. Mereka melihat tersembunyi dalam rancangan bangunan yang penuh niat baik itu, sebuah ramalan tentang bentuk penindasan yang sama sekali baru. Penindasan yang tidak membutuhkan penyiksa, tidak membutuhkan sel gelap, karena korbannya sendiri yang menjaga dirinya tetap patuh. Tapi semua itu masih di masa depan, sebab Bentham masih punya satu pertempuran yang harus dimenangkan terlebih dahulu. Ia harus benar-benar membangun mesinnya. Dan tepat disitulah segalanya hancur berantakan.
Bentham tidak sekedar percaya pada idenya, ia mempertaruhkan segalanya untuk mewujudkannya. Ia melobi pemerintah Inggris tanpa jeda. Ia menulis proposal demi proposal. Ia bahkan menawarkan diri menjadi pengawas pertama Panopticon, mengelolanya sendiri seumur hidup. Selama lebih dari 1,5 dekade, hidupnya nyaris sepenuhnya tersedot ke dalam satu obsesi ini. Dan sejenak, hanya sejenak, tampaknya ia akan berhasil. Parlemen Inggris mengeluarkan undang-undang yang menyetujui proyek itu. Dana dialokasikan. Sebidang tanah dibeli untuk lokasi pembangunan. Setelah belasan tahun, mimpi itu seakan tinggal selangkah lagi menjadi batu dan baja. Tapi selangkah demi selangkah, dari arah yang paling tidak terduga, semuanya runtuh. Birokrasi menundanya. Politik mengkhianatinya. Para pemilik tanah aristokrat di sekitar lokasi menolak gagasan punya penjara raksasa di dekat properti mewah mereka. Mereka punya pengaruh besar, dan mereka memakainya. Konon bahkan raja sendiri tidak menyukai Bentham. Tahun demi tahun berlalu dalam janji-janji yang tak pernah ditepati, sampai akhirnya proyek itu dibatalkan sepenuhnya. Setelah perjuangan yang menghabiskan belasan tahun hidupnya dan sebagian besar kekayaannya, Bentham hanya menerima sejumlah uang ganti rugi dari pemerintah. Sebuah kompensasi yang baginya terasa seperti penghinaan. Ia hancur, pahit. Ia merasa dikhianati oleh negara yang ia coba selamatkan. Dalam tulisan-tulisannya kemudian, kepahitan itu terus membara. Ia yakin bahwa karya terbesarnya telah dibunuh oleh kepicikan dan kepentingan segelintir orang berkuasa. Di tanah yang semula disiapkan untuk Panopticonnya, kelak memang berdiri sebuah penjara, tapi bukan rancangannya. Mesin sempurna Bentham tidak pernah terwujud dalam bentuk yang ia kehendaki. Ketika ia mendekati ajalnya, ia tentu mengira Panopticon akan dikenang. Kalaupun masih dikenang, hanya sebagai catatan kaki kecil dalam sejarah. Sebuah eksperimen aneh seorang filsuf yang gagal. Itu yang ia kira. Tapi tunggu, karena sejarah kemudian bermain dengan cara yang paling tak terduga. Ide itu sama sekali tidak mati. Ia hanya sedang menunggu sebuah zaman dengan teknologi yang cukup untuk akhirnya mewujudkannya, bukan dalam satu bangunan, melainkan dalam seluruh dunia. Lebih dari 140 tahun setelah kematian Bentham, seorang filsuf Prancis membuka kembali gagasan yang nyaris terlupakan itu, dan menemukan di dalamnya sesuatu yang membuat dunia merinding. Namanya Michel Foucault. Pada pertengahan tahun 1970-an, ia menulis sebuah buku yang akan mengubah cara kita memahami kekuasaan. Judulnya, bila diterjemahkan, kira-kira berarti mengawasi dan menghukum. Foucault membuka bukunya dengan dua adegan yang sengaja diletakkan berdampingan. Kontrasnya begitu tajam sampai terasa seperti tamparan. Adegan pertama, pertengahan abad ke-18. Kekuasaan kerajaan dipertontonkan lewat penderitaan tubuh, sebagai tontonan publik yang menanamkan rasa takut. Adegan kedua, hanya beberapa dekade kemudian, sebuah jadwal harian di penjara. Bangun, berdoa, bekerja, makan, istirahat. Semua diatur menit demi menit. Tidak ada darah, tidak ada tontonan, hanya keteraturan yang dingin dan tanpa henti. Apa yang terjadi di antara dua adegan itu? Foucault berkata, cara kekuasaan bekerja telah berubah total. Dunia telah bergeser dari menghukum tubuh menjadi mendisiplinkan jiwa. Dan untuk menjelaskan mekanisme baru ini, ia mengangkat satu contoh sempurna. Panopticon, karya Jeremy Bentham. Bagi Foucault, Panopticon bukan rancangan penjara gagal yang layak dikasihani. Ia adalah sebuah diagram, model murni tentang bagaimana kekuasaan modern bekerja di mana-mana. Foucault menyebut prinsip ini panoptisisme, dan wawasannya begitu tajam sampai menusuk tulang. Dalam sistem ini, visibilitas adalah jebakan. Begitu kamu tahu bahwa kamu mungkin sedang dilihat, kamu mulai mengawasi dirimu sendiri. Kamu menanamkan tatapan sang penjaga ke dalam dirimu, dan kamu menjadi, dalam kata-kata Foucault sendiri, asas dari penundukanmu sendiri. Sekolah dengan barisan meja dan jadwal dan ujian. Pabrik dengan jam absen dan pengawasan produktivitas. Rumah sakit, barak, kantor. Semua institusi modern, pada tingkat tertentu, adalah keturunan Panopticon. Semuanya bekerja dengan menempatkan manusia dalam keadaan terus-menerus terlihat, sampai disiplin tidak lagi dipaksakan dari luar, karena ia telah tumbuh dari dalam.
Kita semua, kata Foucault, hidup dalam masyarakat disipliner. Kita semua, dalam arti tertentu, sudah menjadi tahanan yang menjaga diri kita sendiri. Dan ironisnya, ia menulis semua ini sebelum ditemukannya alat pengawasan yang benar-benar mengubah segalanya. Foucault melihat menara itu dalam institusi-institusi batu bata. Ia tidak sempat melihat menara yang berkali-kali lipat lebih kuat, yang sebentar lagi akan muat di telapak tangan kita. Kembalilah ke dunia kita sekarang, dan tanyakan satu hal yang sederhana. Berapa banyak kamera yang melihatmu hari ini? Di persimpangan, di toko, di stasiun, di lobi gedung, mata-mata kaca yang tak pernah berkedip, merekam tanpa henti, menjadikan ruang publik sebuah panggung yang selalu disorot. Tapi kamera-kamera di jalanan itu sejujurnya adalah bagian yang paling tidak penting dari cerita ini. Karena alat pengawasan paling kuat dalam sejarah umat manusia bukanlah kamera di tiang lampu. Ia ada di sakumu sekarang. Mungkin ada di tanganmu saat ini juga. Ponsel pintarmu tahu di mana kamu berada setiap saat hingga ke ketelitian beberapa meter. Ia tahu siapa yang kamu hubungi dan kapan. Ia tahu apa yang kamu cari ketika kamu mengira tak ada yang melihat. Ia tahu jam berapa kamu tidur, jam berapa kamu bangun, dan apa yang membuatmu berhenti menggulir layar. Dengan demikian, ia tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu takuti, dan apa yang diam-diam kamu dambakan, bahkan sebelum kamu sendiri merumuskannya dalam kata-kata. Bentham harus berjuang belasan tahun, dan gagal, hanya untuk membangun satu menara pengawas dari batu bata. Kita membangun menara yang jauh lebih sempurna, dan kita membawanya ke kamar tidur, ke meja makan, ke setiap momen paling pribadi dalam hidup kita. Tapi inilah paradoks yang paling mengganggu, yang bahkan tidak terbayangkan oleh Bentham maupun Foucault. Tahanan di Panoptikon Bentham dipaksa masuk. Mereka membenci menara itu. Mereka memimpikan kebebasan dari tatapannya. Kita mengantri semalaman untuk membeli menara model terbaru. Kita kecewa kalau menara itu bertambah tua dan lambat. Kita merasa cemas dan hampa kalau menara itu tertinggal di rumah. Kita tidak diseret masuk ke dalam Panoptikon. Kita berlari masuk dengan gembira dan menutup pintunya dari dalam. Maka pertanyaannya bukan lagi soal teknologi atau kebijakan privasi di negara lain. Pertanyaan itu menghantam tepat ke inti. Mengapa kita begitu rela? Apa yang membuat pengawasan terasa seperti hadiah, bukan beban? Karena para pembangun menara modern menawarkan sesuatu yang tak pernah bisa ditawarkan Bentham. Dan untuk memahami senjata itu, kita harus membongkar mekanisme tersembunyi yang berdetak di balik setiap notifikasi yang kamu izinkan masuk. Inilah perbedaan paling mendasar antara Panoptikon Bentham dan sistem yang kita huni sekarang. Bentham ingin mengawasi untuk mendisiplinkan, untuk menciptakan ketertiban. Tujuannya keras, terang-terangan, dan karena itu bisa dilawan. Menara modern punya tujuan yang sama sekali berbeda, dan dengan kehalusan yang tak tertandingi. Ia tidak ingin mendisiplinkanmu, ia ingin memprediksimu. Dan dari prediksi itu, ia ingin menghasilkan uang. Sebagian besar layanan digital yang kita pakai setiap hari terasa gratis. Mesin pencari, media sosial, peta, surel, video. Kita tidak membayar dengan uang. Maka kalau kamu tidak membayar dengan uang, tanyakan dengan jujur. Apa sebenarnya yang sedang diperdagangkan di sini? Jawabannya adalah kamu, atau lebih tepatnya, data tentang perilakumu. Setiap kali kamu mengetik, menggulir, menyukai, berhenti sejenak, atau menonton, kamu meninggalkan jejak. Sendirian, jejak-jejak itu tampak remeh. Tapi dikumpulkan dalam jumlah masif, dari miliaran orang, selama bertahun-tahun, jejak-jejak remeh itu berubah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sebuah peta perilaku manusia yang bisa dipakai untuk memperkirakan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Produk apa yang akan kamu beli? Kandidat siapa yang akan kamu pilih? Ide apa yang akan kamu percayai? Seorang pemikir menamai sistem ini dengan istilah yang kini terkenal, kapitalisme pengawasan. Intinya begini, pengalaman pribadimu adalah bahan mentah gratis, seperti kayu yang ditebang dari hutan. Bahan itu diolah menjadi ramalan tentang masa depanmu. Dan ramalan itulah yang dijual kepada siapapun yang ingin memengaruhi pilihanmu. Maka, renungkan posisimu yang sebenarnya. Kamu mengira kamu pelanggan. Kamu bukan. Pelanggan sejatinya adalah pihak-pihak yang membeli ramalan tentang dirimu. Kamu bukan pembeli.
Kamu bukan produk dalam pengertian lama. Kamu adalah tambang. Dan disitulah kelicikan terbesarnya. Kelicikan yang akan membuat Bentham iri. Panoptikonnya terasa seperti penjara, maka orang lawannya. Tapi, panoptikon modern menyamar sebagai kenyamanan. Ia memberimu peta agar tak tersesat, hiburan agar tak bosan, koneksi agar tak kesepian. Sebagai gantinya, ia cukup meminta satu hal, izin untuk mengawasimu sepanjang waktu. Sebuah perdagangan yang terasa begitu menguntungkan, sampai sebagian besar dari kita menyetujuinya tanpa pernah benar-benar membaca syaratnya. Ini bukan cerita tentang teknologi atau privasi di dunia digital semata. Ini menjelaskan mengapa pilihanmu, apa yang kamu beli, siapa yang kamu pilih, apa yang kamu percayai, semakin terasa bukan benar-benar milikmu sendiri. Maka pertanyaan yang paling mendasar bukan lagi apakah sistem ini mengawasimu. Pertanyaannya adalah, ketika ramalanmu sudah dijual, bahkan sebelum kamu membuat pilihan, seberapa bebas sebenarnya keputusan yang kamu kira kamu buat sendiri? Sejauh ini kita berbicara tentang perusahaan. Tapi ada satu pemilik menara yang usianya merentang jauh ke belakang dan beroperasi dengan otoritas yang tidak dimiliki korporasi manapun, negara. Selama bertahun-tahun, pengawasan massal oleh pemerintah dianggap paranoia, bahan fiksi distopia. Maka pada tahun 2013, seorang kontraktor intelijen membocorkan tumpukan dokumen rahasia yang mengguncang dunia. Dokumen itu mengungkap bahwa Badan Keamanan Negara telah mengumpulkan data komunikasi warga biasa dalam skala masif. Catatan panggilan, jejak internet, metadata kehidupan jutaan orang yang tidak dicurigai melakukan kejahatan apapun. Tirai menara itu tersibak, dan di balik tirai itu memang ada mata yang mengawasi. Di sejumlah tempat di dunia, negara telah membangun sesuatu yang nyaris persis seperti mimpi Bentham yang diwujudkan dengan teknologi abad ke-21. Jaringan kamera dalam jumlah luar biasa banyak, dilengkapi pengenalan wajah, yang mampu mengenali dan melacak individu saat mereka bergerak melintasi kota. Sebuah panoptikon tingkat nasional, di mana menaranya tidak perlu lagi disembunyikan, karena kesadaran bahwa kamu selalu terlihat itulah yang menjadi alat kendalinya. Bukan tembok, bukan rantai. Cukup sorotan yang mungkin ada. Tapi kita harus berhenti sejenak sebelum hanya menunjuk ke tempat yang jauh. Karena prinsip yang sama bekerja, dengan cara yang lebih halus, di mana-mana, termasuk di dalam kehidupan kita sendiri. Ingat keajaiban panoptikon yang sesungguhnya. Ia tidak bergantung pada apakah penjaga benar-benar mengawasi. Ia bergantung pada keyakinan sang tahanan bahwa ia mungkin diawasi. Itulah perbedaan antara penjara fisik dan penjara yang jauh lebih sempurna. Penjara di dalam kepala. Maka tanyakan pada dirimu sendiri, pernahkah kamu ragu menuliskan sesuatu dalam kolom pencarian karena khawatir itu akan tercatat? Pernahkah kamu berpikir 2 kali sebelum menyatakan pendapat karena tahu bahwa internet tidak pernah lupa? Pernahkah kamu merasa lebih aman untuk diam, untuk tidak menonjol, untuk berperilaku seperti orang kebanyakan? Kalau ya, maka menara itu telah bekerja persis seperti yang dirancang Bentham. Tidak perlu ada yang benar-benar menatapmu. Cukup kemungkinan bahwa seseorang mungkin menatap dan kamu mulai menyensor dirimu sendiri. Sang tahanan, sekali lagi, telah menjadi penjaganya sendiri. Hanya saja kali ini, selnya adalah seluruh dunia. Sampai di sini, gambarannya terdengar rapi dan meyakinkan. Kita semua tahanan, dunia adalah penjara, menara mengawasi segalanya. Tapi seorang pemikir yang jujur harus berhenti sejenak dan bertanya, apakah metafora panoptikon ini benar-benar tepat? Atau kita terlalu jatuh cinta pada gambar yang indah? Sejumlah pemikir berpendapat bahwa panoptikon adalah model yang sudah usang. Argumen mereka layak didengar. Yang pertama, soal pusat. Panoptikon punya satu menara, satu titik pengawasan tunggal. Tapi pengawasan modern tidak punya satu menara. Ia tersebar ke ribuan tempat, ratusan perusahaan, badan pemerintah, perantara data, semuanya mengumpulkan kepingan dirimu secara terpisah, tanpa satu mata tunggal yang melihat keseluruhan. Ini bukan satu menara yang mengintai, ini kabut, menyusup kemana-mana, tak berbentuk, tak bisa ditunjuk. Maka pertanyaannya bergeser, kalau tidak ada satupun yang memegang kendali penuh, apakah kita masih bisa menyebutnya penjara? Yang kedua, soal tujuan. Panoptikon Bentham ingin membuatmu normal, mendisiplinkanmu agar berperilaku seperti warga teladan.
Tapi mesin modern seringkali tidak peduli kamu menjadi baik atau tidak. Ia tidak ingin menyeragamkanmu. Ia ingin memetakan keunikanmu agar bisa memprediksi dan memengaruhimu dengan lebih tepat. Seorang filsuf Prancis pernah menyebut bahwa kita telah bergeser dari masyarakat disipliner menuju masyarakat kendali, di mana kekuasaan tidak lagi mengurungmu dalam tembok, melainkan mengikutimu kemanapun. Terus-menerus menyetel dan menggeser pilihanmu secara halus, seperti arus yang tak terlihat yang mendorongmu ke arah tertentu, tanpa kamu pernah merasa didorong. Bukan tembok, bukan rantai, sesuatu yang lebih licin, lebih senyap dari keduanya. Dan di sini, paradoksnya mencapai titik paling menggelisahkan. Panoptikon adalah tempat di mana sedikit orang mengawasi banyak orang. Media sosial bekerja sebaliknya. Di sana, banyak orang mengawasi sedikit orang. Kita semua menatap kehidupan segelintir tokoh, selebritas, influencer. Dan lebih dari itu, kita tidak hanya diawasi, kita ingin diawasi. Kita memamerkan hidup kita dengan sukarela. Kita berlomba untuk terlihat. Tahanan Bentham bersembunyi dari tatapan. Kita memohon untuk ditatap. Ini bukan ironi kecil yang bisa diabaikan. Ini menjelaskan kenapa kamu membuka aplikasi itu setiap pagi. Kenapa kamu menghitung angka di layar sebelum tidur. Kenapa validasi dari orang asing terasa seperti kebutuhan, bukan hiburan semata. Maka mungkin Panoptikon bukanlah penjelasan yang sempurna. Dunia kita lebih aneh dari itu. Sebuah tempat di mana kita sekaligus menjadi tahanan dan penjaga, pengawas dan yang diawasi, korban sekaligus penonton yang menikmati pertunjukan. Tapi tepat di sanalah kekuatan ide Bentham bertahan. Bukan pada detail desain bangunannya yang memang sudah usang, melainkan pada satu kebenaran psikologis yang ia temukan 240 tahun lalu. Kebenaran itu sederhana, dan karena sederhana, ia terasa seperti pisau. Perilaku manusia berubah ketika manusia merasa dilihat. Kita tidak perlu benar-benar dirantai untuk menjadi tidak bebas. Cukup dengan merasa diawasi. Soal yang satu itu, Bentham benar sepenuhnya. Dan kalau itu benar, pertanyaan berikutnya menambah beban yang tak ringan. Siapa yang memegang tatapan itu hari ini? Kembalilah sejenak ke lemari kaca di London, ke tubuh Jeremy Bentham yang masih duduk tegak setelah hampir 2 abad, menatap lurus ke depan, sebuah tontonan abadi yang tidak pernah ia rencanakan untuk dirinya sendiri. Ada ironi yang nyaris puitis di sana. Lelaki yang merancang menara agar manusia merasa selalu dilihat, kini sendiri menjadi tahanan dari keinginannya sendiri, penjaga yang akhirnya dikurung oleh obsesinya akan tatapan abadi. Bentham mengira kegagalannya membangun Panoptikon adalah tragedi terbesar hidupnya. Ia tidak akan pernah tahu bahwa idenya menang dengan cara yang jauh melampaui mimpinya. Ia tidak butuh satu bangunan, ia mendapatkan seluruh planet. Tapi mari kita berhenti dari rasa takut, karena rasa takut hanya melumpuhkan. Selama ribuan tahun, manusia memiliki satu kemewahan yang nyaris tak pernah kita sadari. Ruang untuk tidak terlihat. Saat-saat ketika tak seorang pun mengamati, tak seorang pun mencatat, tak seorang pun menilai. Di ruang tak terlihat itulah kita bereksperimen dengan pikiran-pikiran aneh, melakukan kesalahan tanpa konsekuensi abadi, dan menjadi versi diri yang paling jujur, yang tidak sedang tampil untuk siapapun. Ruang itu perlahan sedang menyusut. Dan inilah yang paling mengusik. Ruang itu tidak dirampas oleh diktator manapun. Kita menyerahkannya sendiri, sedikit demi sedikit, demi kenyamanan dan koneksi dan tatapan yang kita dambakan. Kita membangun menara kita sendiri, lalu dengan sukarela masuk ke dalamnya. Ini bukan sejarah bangunan atau filsafat abad ke-18 semata. Ini menjelaskan mengapa ada kata-kata yang berhenti kamu ketik sebelum kamu kirim, mengapa ada pikiran yang kamu pendam sebelum sempat kamu pikirkan tuntas. Karena menara itu sudah berdiri di dalam kepalamu sendiri. Bentham percaya orang yang baik tidak punya apapun untuk disembunyikan. Tapi mungkin ia keliru pada satu hal yang mendasar. Mungkin yang kita jaga di ruang gelap dan tak terlihat itu bukan kejahatan, melainkan satu-satunya tempat di mana kebebasan kita yang paling dalam masih bernafas. Maka pertanyaan yang ditinggalkan Bentham, 240 tahun setelah ia mencoret-coret rancangan menaranya di pedalaman Rusia, bukan tentang siapa yang mengawasi kita, melainkan, apakah kita masih ingat seperti apa rasanya hidup tanpa merasa diawasi?
Dan jika jawabannya sudah mulai kabur, maka itulah perjuangan paling sunyi, sekaligus paling menentukan di abad ini.